Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menyampaikan untuk materi tambahan. Jadi kalau di handout Word kalian itu PDF kalian, yang saya kirimkan adalah materi bab 1 sampai bab 5. Khususnya setelah UTS itu bab 4 dan 5, aktiva tetap dan surat berharga. Nah, ada satu materi tambahan, yaitu mengenai laporan arus kas. Oke, jadi materi tambahan ini saya akan sampaikan hanya dalam satu pertemuan saja, untuk pertemuan ini doang. Nah, tujuannya apa? Jadi, karena kalian sudah pelajari PA1, kemudian sekarang PA2, nah, agar kalian menggenapi lah apa yang sudah kalian pelajari. Karena yang kemarin kalian pelajari untuk laporan keuangan itu hanya 3, laba rugi, perubahan ekuitas atau perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Nah, ini adalah laporan yang berikutnya, yaitu laporan arus kas. Satu lagi itu CLK. Nah, CLK itu catatan atas laporan keuangan. Itu hanya sebuah catatan doang, jadi tidak perlu ilmu yang bagaimana, tidak perlu teknik yang bagaimana, jadi biasanya tidak diajarkan, karena itu hanya catatan biasa, catatan penjelas doang. Nah, jadi untuk video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai laporan arus kas. Oke, nah ini yang tadi saya bilang, laporan keuangan itu ada 5 isinya. Yang kita sudah pelajari itu di PS1, laba rugi, perubahan modal, sama neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, sekarang yang mau kita pelajari adalah laporan arus kas. Kalau CLK memang jarang diajarkan, karena itu hanya catatan penjelas doang. Kalau kalian penasaran, kalian bisa coba cari laporan keuangan yang TBK, kalian lihat bagian laporan keuangannya, kemudian kalian cek nanti dia paling depan itu dimulai dari cover, kemudian ada opini audit, kemudian dimulai dengan laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan modal. Nah, dan nantinya akan ada satu bagian yang dimana banyak sekali catatannya, banyak sekali kata-katanya. Nah, itulah catatan atas laporan keuangan. Jadi setiap masing-masing pos apapun itu dijelaskan dalam CLK. Mulai dari kas, bank, dan seterusnya. Oke, kita akan masuk ke materi laporan arus kas. Kalau dari namanya sendiri sudah cukup jelas, laporan arus kas. Arus kan berarti aliran. Jadi kas kita mengalir kemana aja. Ibarat sungai kan mengalir berarti airnya datang dari mana, turun kemana, kayak gitu. Nah, ini juga laporan arus kas. Kasnya datang dari mana dan dilarikan kemana atau dipakai kemana, dialirkan kemana, kayak gitu. Ya, jadi lebih ke kasnya sumbernya dari mana dan keluarnya kemana aja. Oke, di sini sudah ada saya sediakan definisinya. Jadi laporan arus kas adalah laporan yang menjanjikan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo kas neto. Ya, jadi ada penerimaan kas, pengeluaran kas, serta saldo kasnya berapa, saldo akhirnya atau saldo awalnya. Ada semua. Oke, yang dihasilkan dari 3 aktivitas. Nah, di sini dipisah menjadi 3 aktivitas. Ada yang namanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan pada suatu periode tertentu. Oke. Nah, fungsi dari laporan arus kas apa sih? Jadi yang paling pertama adalah kemampuan entitas atau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa yang akan datang. Oke, maksudnya gimana? Jadi fungsinya laporan arus kas adalah bagi investor, si investor dapat menyusun prediksi mengenai besaran, mengenai waktu, dan ketidakpastian atas arus kas di masa yang akan datang. Oke, jadi nanti akan dilihat arus kasnya mengalirnya kemana aja ya. Nah, setelah investor tahu, biasanya mereka akan membandingkan antar tahun. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga. Nah, apakah arus kasnya cenderung sama ya? Harusnya sama, misalnya perusahaan trading, perusahaan dagang. Arus kasnya ya ke situ-situ doang. Beli persediaan, kemudian menjual, terima duit dari customer, harusnya ya begitu-begitu doang. Oke, jadi bisa dibilang kalau kita bandingkan, kita compare beberapa periode laporan, isinya ya harusnya kurang lebih sama. Ya, bukan berarti angkanya persis sama, enggak. Maksudnya apa yang menjadi sumber dana perusahaan, sumbernya itu selalu sama, pengeluarannya selalu sama. Nah, jika misalnya beda-beda terus, akan muncul pertanyaan, ini berarti ada ketidakpastian dong.
Ya, ada ketidakpastian atas arus kas perusahaan. Bisa nggak jelas nih arus kasnya, bisa tiba-tiba muncul, tiba-tiba enggak. Kayak gitu. Jadi itu untuk menganalisa. Oke, lanjut. Kemampuan entitas untuk membayar dividen dan melunasi kewajiban. Jadi nanti akan dilihat arus kasnya seperti apa ya, lebih banyak keluar atau lebih banyak masuk. Misalnya kalau lebih banyak masuk daripada keluar, asumsinya berarti adalah perusahaan punya duit dong nih. Ya, jadi perusahaan punya duit dong, dia bisa menjamin atau bisa melunasi kewajibannya atau bahkan membayarkan atau membagikan dividen bagi hasil kayak gitu. Jadi melihat posisi kas perusahaan deh. Lanjut, kemudian adanya perbedaan antara laba neto dengan kas neto yang tersedia atau dapat digunakan untuk aktivitas operasi. Nah, laba neto, jadi kita lihat laba neto itu laba yang dihasilkan di laporan laba rugi. Oke, biasa kita melihat sebuah perusahaan bagus atau enggak, kita tolak ukurnya dari laporan laba rugi salah satunya. Kita lihat laba netonya. Jadi laba neto di sini dikatakan menjanjikan informasi mengenai sukses atau tidaknya suatu bisnis. Oke. Namun beberapa pengguna laporan keuangan mengkritisi atas penggunaan metode akrual pada perhitungan laba neto. Kenapa? Karena hal tersebut membutuhkan banyak pertimbangan. Sebagai salah satu contohnya adalah penyusutan. Penyusutan adalah beban yang tidak mengeluarkan uang. Beda sama beban gaji. Beban gaji kita keluar uang untuk bayar gaji. Kalau beban penyusutan adalah sebuah beban yang tidak mengeluarkan uang. Nah, bagi beberapa orang, bagi beberapa yang pengguna laporan keuangan atau yang mau menganalisa, menurut mereka penyusutan itu agak susah untuk dianalisa. Kenapa? Karena saat kita membahas mengenai arus kas dan kita memasukkan komponen laba neto, di mana laba neto ini dihitung dengan setelah dikurangi dengan penyusutan. Oke, berarti di laba neto ini ada unsur penyusutan, di mana penyusutan ini tidak ada mengeluarkan uang. Nah, makanya di sini dikatakan membutuhkan banyak pertimbangan. Kenapa? Karena kalau kita ngomong arus kas, rasanya tidak cocok jika memasukkan beban penyusutan. Karena penyusutan itu sendiri tidak ada menimbulkan arus kas masuk maupun keluar. Kayak gitu. Kenapa? Karena itu dinamakan metode akrual. Jadi dicatat berdasarkan kejadiannya, transaksinya. Nggak harus ada kas. Kayak gitu. Oke, jadi para pembaca laporan arus kas, bagi mereka bagusnya kayak gimana? Ya, murni kita melihat dari kas yang masuk ataupun keluar. Mereka lebih senang melihat laporan arus kas dibandingkan dengan laba rugi doang. Karena laba rugi doang itu secara overall keseluruhan udah termasuk dengan pengakuralkan sesuatu, accrual basic. Kalau yang arus kas itu murni kita melihat sumber uang perusahaan dari mana, mengalir kemana aja, itu jelas semuanya. Oke, jadi bagi beberapa orang laporan arus kas itu lebih lebih enak untuk dianalisa seperti itu. Kemudian aktivitas investasi dan pendanaan kas pada periode tertentu. Jadi kita bisa melihat perusahaan ada melakukan tindakan investasi nggak, seperti membeli aktiva tetap atau berinvestasi pada perusahaan lain. Ataupun ada nggak aktivitas pendanaan? Pendanaan berarti perusahaan menghimpun dana maupun mengembalikan dana tersebut yang dihimpun tadi. Penghimpunan dana itu sumbernya dari mana? Antara dari kewajiban ataupun dari modal. Kewajiban berarti kita berhutang, contoh hutang bank. Kalau modal kita menerbitkan saham contohnya. Oke. Nah, lanjut. Jadi klasifikasi arus kas. Nah, arus kas ini kita susun menjadi 3 bagian. Jadi ada yang namanya aktivitas ini tergantung aktivitasnya ya. Pertama aktivitas operasi, kedua aktivitas investasi, ketiga aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas operasi itu isinya transaksi apa aja? Yaitu transaksi yang berkaitan dengan aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Jadi dari pendapatan, beban, kemudian aktiva lancar dan utang lancar. Nah, aktivitas investasi isinya apa? Isinya yaitu aktivitas perolehan dan pelepasan aset tetap, serta investasi lain yang tidak termasuk setara gas. Contohnya seperti aktiva tetap ataupun pos investasi. Investasi ini ada di banyak aktiva ya, cuman memang jarang muncul di perkuliahan kita. Jadi kalau laporan posisi keuangan yang sederhana atau yang
Untuk apa? Untuk pemula atau pengantar biasanya tidak dimasukkan unsur investasi. Kemudian aktivitas pendanaan, aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas, pinjaman perusahaan. Oke, sebagai contoh apa? Yaitu utang jangka panjang dan modal. Nah, di sini semuanya adil. Jadi semua unsur laporan posisi keuangan maupun laba rugi semuanya terpenuhi. Kalau kita ingat kelompok akun ada 5, 1, 2, 3, 4. 1 itu aktiva, kedua kewajiban, 3 modal, 4 pendapatan, 5 beban. Nah, yang masuk aktivitas operasi itu apa aja? Nah, kita mulai dari 4 sama 5 dulu. 4-nya adalah pendapatan, 5-nya adalah beban. Nah, lanjut. 1 itu akun aktiva. Yang masuk itu aktiva lancar. Di operasi, aktiva tetapnya di investasi. Lanjut, kewajiban atau utang. Utang lancar masuknya di operasi, utang jangka panjang masuknya di pendanaan. Oke, terakhir kelompok 3 itu modal, masuknya di bagian pendanaan. Oke, investasi itu kelompok pertama sebenarnya. Nah, masuknya bagian mana? Yaitu bagian yang investasi. Kayak gitu. Nah, cuman ada beberapa catatan khusus. Nah, di bawah ini dikatakan PSAK, ya, PSAK memberikan fleksibilitas dalam pengklasifikasian item tertentu terkait bunga, dividen, dan pajak. Jadi untuk bunga, dividen, dan pajak bisa dimasukkan ke lebih dari satu aktivitas, tergantung si pengguna. Tergantung siapa yang menyusun. Jadi tergantung si penyusunnya untuk transaksi bunga, dividen, dan pajak mau dimasukin ke aktivitas yang mana, bisa dipilih. Ya, jadi bisa lebih dari satu. Kalau yang lain udah pasti, contoh kayak pendapatan udah pasti masuk ke aktivitas operasi. Kalau beban gaji otomatis masuk ke operasi. Kalau bunga, nah tergantung, bisa pendanaan, bisa operasi. Nanti akan saya jelaskan. Oke, kita bahas per komponen dulu. Jadi arus kas dari aktivitas operasi. Jadi tadi saya sudah katakan aktivitas operasi itu aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Ya otomatis lah, mereka cuma ada bertiga. Berarti ya selain investasi sama pendanaan adalah operasi. Nah, indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Oke, keywordnya tadi sudah saya bahas juga, itu ada aktiva lancar, ada hutang lancar, ada pendapatan, ada beban. Atau di sini dikatakan keywordnya operasional perusahaan. Oke, seluruh transaksi kecuali aktiva tetap, investasi, hutang jangka panjang, dan modal. Seperti itu. Nah, arus kas atas aktivitas operasi. Inflow atau dana masuk itu berasal dari mana? Itu berasal dari penjualan barang atau jasa. Kemudian pendapatan sewa, pendapatan royalti, restitusi pajak, dan lain-lain. Kemudian pelunasan piutang. Jadi yang berhubungan dengan kegiatan operasi lah. Pengeluarannya ya kurang lebih sama. Untuk operasional juga. Bayar gaji, bayar sewa, bayar THR, bayar klaim, asuransi, utang usaha, utang dagang. Kemudian pembelian persediaan, pembelian barang dagang, pembelian perlengkapan. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, di aktivitas operasi itu ada 2 cara pencatatan. Ada yang metode langsung dan metode tidak langsung. Kalau metode langsung itu adalah kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Jadi semua penerimaan maupun semua pengeluarannya itu dirincikan dalam laporan arus kas. Kalau metode tidak langsung kita mengasuhnya ke laba. Jadi labanya berapa? Nah kita koreksi nih. Koreksi apa? Koreksi transaksi non-kas yang terdapat di dalam laba tersebut. Misalnya penyusutan, amortisasi, dan lain sebagainya. Oke, mana yang lebih dianjurkan? Yaitu metode langsung. Karena informasi yang disajikan lebih bermanfaat, lebih rinci, dan bisa lebih dianalisa. Jelas mana masuk, mana keluarnya. Kalau yang tidak langsung itu lebih complicated karena kita melihatnya dari sisi pandang, yaitu si laba yang kita koreksi sedemikian rupa, kita kurangi penyusutan, kurangi amortisasi, baru bisa kita analisa seperti itu.
Lanjut, arus kas dari aktivitas investasi. Nah, kalau tadi operasi, ini investasi. Jadi investasi itu kita lebih identik dengan aktiva tetap dan investasi. Oke, saya bacakan. Aktivitas investasi adalah aktivitas perodahan dan pelepasan aset jangka panjang atau aktiva tetap, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Oke, mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimasukkan menghasilkan kas di masa depan. Sumber dayanya apa? Yaitu aktiva tetap yang dimasukkan menghasilkan kas di masa depan. Jadi aktiva tetap kita beli tujuannya untuk mensupport kegiatan perusahaan, meningkatkan kapasitas, menunjang kegiatan operasional yang dimaksudkan untuk menghasilkan kas di masa depan. Untuk mensupport kegiatan operasional lah, biar omset naik, ujung-ujungnya dapat duit juga. Itu maksudnya. Nah, sumbernya dari mana aja? Inflow-nya atau penerimaan dana berasal dari penjualan aktiva tetap ataupun penjualan atau pengembalian investasi. Jadi kita berinvestasi, nah kita terima kembali investasi tersebut masuk ke bagian penerimaan dana. Atau kita berinvestasi, kemudian kita jual investasi tersebut. Berarti kita terima uang, nah uang itu masuk ke bagian penerimaan dana. Sebaliknya, outflow-nya atau pengeluaran dananya itu ya untuk pembelian aktiva tetap ataupun untuk investasi. Nah, arus kas dari aktivitas pendanaan. Kalau mencari dana ya sumbernya dua. Kalau nggak ngutang sama orang ya minta orang menyertakan modal di perusahaan kita. Ataupun sumbernya dari utang jangka panjang ataupun modal. Nah, aktivitas pendanaan itu sendiri adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Modal atau pinjaman. Oke. Memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Jadi bisa jadi satu sumber perbandingan juga. Misalnya, kalau kita melihat banyak nih arus kas dari aktivitas pendanaan, berarti ya siap-siap. Resikonya apa? Kalau kamu aktivitas pendanaan banyaknya di pinjaman atau utang jangka panjang, ya siap-siap untuk dibebankan bunga yang tinggi nantinya. Nah, ya kurang lebih seperti itulah, dan lain sebagainya. Nah, sumbernya dari mana aja kalau aktivitas pendanaan? Kalau sumber, berarti dari penerbitan saham, penerbitan obligasi, kita minta uang sama bank, kita pinjam, atau ya utang bank bahasanya atau akunnya. Kemudian kalau pengeluaran dananya, outflow-nya, berarti kita pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham. Jadi kita kalau di atas kan penerimaan dana atas penerbitan saham. Kalau di bawah ini pengeluaran dana dalam kegiatan aktivitas pendanaan rupanya seperti apa? Salah satunya kita membeli kembali saham, atau kita menebus saham, atau bahasanya di dunia saham itu buyback. Nah, itu masuk ke bagian aktivitas pendanaan. Oke, ataupun pelunasan utang. Jadi kita melunasi utang kita ke bank, nah berarti itu masuk di aktivitas pendanaan, bagian keluar. Oke, perlakuan atau klasifikasi bunga, dividen, dan pajak. Untuk bunga, jadi bisa diperlakukan bunga sendiri bisa sebagai beban, bisa sebagai pendapatan ya. Jadi kalau kita kasih uang duit, ya nanti orangnya bayar kita yaitu termasuk pendapatan bunga. Kalau kita yang minjem duit, nantinya kita bayar bunganya, berarti itu adalah beban bunga. Nah, beban bunga itu bisa dicatat ke aktivitas apa? Yaitu bisa ke aktivitas operasi ataupun pendanaan kalau kita membayar bunga. Kalau pendapatan bunga bisa masuk di operasi ataupun investasi. Karena kalau pendapatan bunga berarti kan kita menyerahkan uang kita kepada orang lain. Bisa sebagai investasi, bisa sebagai pinjaman, ya. Tapi kalau sebagai investasi ya berarti kita masuk di bagian antara operasi atau investasi, bebas. Kenapa bisa investasi? Karena ya anggapannya kita kasih orang uang, terus kemudian kita tagih bunganya, ya berarti kan itu udah tergolong investasi. Uang kita berkembang, kayak gitu. Nah, dividen juga sama, bisa dicatat sebagai arus kas operasi ataupun pendanaan. Kalau itu pembayaran dividen. Kalau kita yang menerima dividen, berarti bisa masuk ke operasi ataupun investasi, kayak gitu. Oke, pajak penghasilan. Pajak penghasilan juga ada penjelasannya.
Jadi arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah. Nah, diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan atau investasi. Jadi poin pentingnya adalah pajak ini bisa kamu sortir nggak? Bisa kamu rincikan nggak? Ini berasal dari kegiatan apa? Misalnya, kamu tiap tahun hitung, biasanya kan kalau perusahaan itu tahunan ya. Jadi tiap akhir tahun atau awal tahun depannya, perusahaan menghitung nih PPh badan berapa duit. Nah, setelah dihitung dapatlah satu angka. Kamu bayarkan. Nah, PPh badan seperti ini kita masukkan kemana? Yaitu aktivitas operasi. Karena PPh badan ini isinya ada banyak transaksi. Selama kamu tidak bisa rincikan, ya udah masuknya bagian operasi. Selama bisa kamu rincikan, ini terdiri dari transaksi apa-apa aja. Misalnya ada transaksi pendanaan di dalamnya atau transaksi investasi di dalamnya. Dan kamu bisa pisahkan, bisa kamu rincikan lagi, boleh. Jadi nanti setelah kamu rincikan, ya kamu masukin lah. Apakah ada bagian operasi, ataupun pendanaan, ataupun investasi. Seperti itu. Oke, penyusunan laporan arus kas. Jadi karena hanya satu pertemuan, saya jelaskan secara umum aja. Oke, formatnya itu seperti biasalah. Ada kop suratnya, ada nama PT, laporan arus kas, periodenya, kemudian ada format tabelnya, laporannya. Jadi di sana ada 3 bagian nantinya. Bagian pertama itu operasi, bagian kedua itu investasi, bagian ketiga itu pendanaan. Jadi ada 3 bagian ya, aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, investasi sama pendanaan cara kerjanya sama. Kalau operasi tergantung, ada metode langsung, ada metode tidak langsung. Jadi kalau metode langsung ya seperti gini kerjanya. Kalau misalnya dikatakan pakai metode tidak langsung ya seperti gitu kerjanya. Jadi ada 2 cara pengerjaan yang berbeda. Oke, sumbernya dari mana aja sih kalau kita mau susun laporan arus kas? Yang pertama itu dari laporan posisi keuangan komparasi. Maksudnya itu 2 laporan posisi atau 2 neraca yang berbeda. Misalnya periode 2019 sama 2020. Nah, butuh laporan posisi keuangan komparasi. Komparasi artinya bisa kita compare. Yang berarti tahun yang tersebut dengan tahun H-1-nya atau tahun kurangi satunya, tahun sebelumnya, kayak gitu. Kedua, laporan laba rugi. Ketiga, data lain yang diperlukan seperti CALK, catatan atas laporan keuangan. Kemudian langkah untuk menyusunnya. Pertama, kita menghitung perubahan saldo kas dan setara kas. Kedua, menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang ketiga itu menghitung arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, di sini saya ada sajikan satu contoh perusahaan TBK. Dia punya laporan keuangan, kemudian saya cari laporan arus kasnya ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi, bagian paling atas seperti biasa ya. Ada nama PT, nama laporan, periode, kemudian ada 3 bagian yang tadi saya bilang. Pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Kemudian ada rinciannya apa-apa aja. Lanjut lagi. Oh ya, yang operasi kalau kalian lihat di sini ya seputaran kegiatan operasi. Contoh, penerimaan kas dari customer. Kemudian pembayaran supplier, pembayaran kepada karyawan direktur, kemudian beban operasional, admin bank, pajak penghasilan, kemudian pendapatan dan beban di luar usaha. Nah, dapatlah arus kas dari aktivitas operasinya. Lanjut lagi, ada arus kas dari aktivitas investasi. Isinya apa? Tadi kita udah bahas, yaitu salah satunya adalah pembelian aset tetap. Nah, dapatlah arus kas bersih dari aktivitas investasinya. Lanjut, yang ketiga itu arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, di sini pendanaannya dari mana? Itu utang pemegang saham. Berarti dapatnya dari pemegang saham. Utang pemegang saham. Nah, dapatlah arus kas untuk pendanaannya. Kemudian kita hitung kenaikan kas yang berapa, saldo awal tahunnya berapa, dan saldo akhir tahunnya berapa. Contoh dari arus kas ini kita bisa lihat terjadi kenaikan kas dan setara kas. Jadi arus kasnya menunjukkan bahwa kas perusahaan semakin bertambah loh selama tahun 2019. Kayak gitu.
Nah, ini ada pembahasan untuk metode langsungnya. Saya ambil dari bukunya Kiso tahun 2011. Aktivitas operasinya berasal dari mana aja? Nah, sini dibagi nih. Ada penerimaan kas, ada pengeluaran kas. Ini pengeluaran kasnya, bayar ke supplier, bayar ke karyawan, berarti gaji misalnya, operating expense, interest, and tax. Kalau pemasukan kasnya dari from sales of goods atau penjualan barang dan atau jasa. Kemudian ini penerimaan bunga, penerimaan dividen, dan sebagainya. Oke, ini kurang lebih sama. Nah, untuk metode tidak langsung, itu penyajian aktivitas operasinya berdasarkan laba atau rugi neto. Jadi, kita dapat laba atau rugi netonya, kemudian kita tambahkan dengan beberapa item di sini, kita tambahkan, dan kita kurangi dengan beberapa item yang ada di sini. Oke, dapatlah arus kas bersih dari aktivitas operasi. Seperti itu. Nah, bedanya metode langsung sama tidak langsung apa? Tadi kan dikatakan lebih di-recommended itu metode langsung. Nah, kita lihat di sini, kalau untuk metode langsung, keunggulannya apa? Yaitu menunjukkan penerimaan dan pembayaran atau pengeluaran kas dari aktivitas operasi. Lebih rinci, lebih jelas, lebih detail. Oke. Kemudian informasi dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran kas lebih dapat menjelaskan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, kalau yang tidak langsung, kelebihannya apa? Yaitu berfokus pada perbedaan antara laba atau rugi bersih dengan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Ini yang tadi saya katakan, bedanya di mana? Kalau laba atau rugi bersih itu terdapat beberapa komponen yang sebenarnya tidak ada kas yang keluar, contohnya seperti penyusutan ataupun amortisasi. Kalau arus kas ini murni, mereka mengambil setiap transaksi yang melibatkan kas, kayak gitu. Kemudian memberikan informasi yang menghubungkan laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Oke, jadi materi tambahannya sampai di sini. Memang tidak terlalu rinci, saya tidak memberikan contoh soal, latihan soal. Jadi, goals utama dari materi ini, dari perkuliahan kali ini adalah kalian mengerti apa itu laporan arus kas, formatnya seperti apa, metode-metode untuk penyusunannya. Jadi, setidaknya kalian nantilah misalnya sebagai manajer, sebagai direktur, kalian ngerti, oh ini loh fungsi arus kas. Begini loh cara membacanya. Ada penerimaan, ada pengeluaran, kemudian dipisah ke 3 kategori, ada operasi, investasi, dan pendanaan. Seperti itu. Ya, jadi minimal kalian tahu ada yang namanya arus kas, kalian tahu bagaimana formatnya, tahu fungsinya, tahu konsepnya, artinya. Seperti itu. Ya, jadi semoga materi ini bisa dipahami. Jika ada yang bingung, ada yang kurang jelas, seperti biasa silakan ditanyakan. Oke, sekian untuk materi tambahan ini. Pertemuan berikutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima mengenai surat berharga. Oke, saya akhiri video ini. Terima kasih.